keadaan di tengah keadaan yang tidak, eee, baik dalam, sekeliling kita khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, kiranya menjadi perhatian kita untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan, tetap berada di dalam perlindungan Allah, dan memberikan kehidupan kita untuk fokus kepada Dia. Karena pemulihan sejati hanya berasal dari Dia, dan biarlah itu semua mendatangkan kebaikan buat kita orang-orang yang mengasihi Dia di dalam pencobaan ini. Dan ucapan syukur kiranya terus kita naikkan, apapun keadaannya, apapun masalahnya, begitu berat keadaan kita seperti apapun, yang terutama dan utama adalah kita mau mengatakan kita melebihi Tuhan dari segala penderitaan kita, melebihi Tuhan di atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki dan memegang kehidupan kami yang hidup, inilah kami Tuhan. Di atas semua permohonan kami mengucap syukur punya Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau, punya Allah yang kuat, punya Allah yang hebat. Kami tidak pernah bersungut dalam keadaan apapun, tapi kami tetap bersyukur punya Allah yang hebat di dalam kehidupan kami, yang sanggup memulihkan segala perkara dan segala keadaan. Dan biarlah pada siang hari ini, selain ucapan syukur, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami, sehingga apa yang kami buat pada siang hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Urapi kami, istimewa hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu sungguh itu adalah suara dan kebenaran Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami memulaikan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Bejanamu. Untuk saat ini karena kondisi PPKM, kita tidak ada pemain musik dan singer, dan kita akan menyanyikan pujian ini melalui lagu yang akan diputar oleh Saudara Martin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Cahaya bagi
Jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Puji nama Tuhan. Di tengah pandemi, kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada siang hari ini untuk mengiring Tuhan Yesus tanpa berkesudahan, untuk menjadikan hidup kita seumur hidup kita di dalam rancangan Tuhan dan menjadi bejana. Keadaan boleh gonjang-ganjing, tapi spiritual kita tetap menyala-nyala dalam Kristus. Untuk itu kita dibutuhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winter Octavianus Lawere pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Winter, kami persilakan untuk didahulukan dengan doa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang maha hadir. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir di tempat kami berada, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Bapa, kami menghormati kehadiran-Mu. Sebagai bukti kami mengasihi-Mu, kami menghormati kehadiran-Mu. Biarlah siang hari ini Kau dapati tanah hati kami tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang ditabur, tertanam, berakar, berbuah 60-100 kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, Kau yang memperkenankan kami untuk kami belajar, merenungkan, dan mendapat rema dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan sharing, lebih tepatnya jangan khotbah ya, sharing kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Pendeta Winter Lawere. Saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Tolong jangan dibalik karena akan berbahaya. Tuhan mempercayakan kami mengembalakan jemaat yang ada di Bandung. Kami bersinode di GSKI dan nama gereja kami adalah CNC, Cross for All Nation Church. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Glena, Ibu Inge yang boleh mengundang saya, juga Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini. Langsung kita masuk kepada tema yang diberikan kepada saya hari ini, yaitu kita anak Tuhan berdampak dalam dunia bisnis. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir ya, apa sih maunya COVID-19 ini? Agar kita tidak terpapar, kita divaksin. Kita sudah divaksin, masih bisa terpapar. Kita yang sudah pernah terpapar, masih bisa terpapar lagi. Belum coba varian yang satu, sudah ada varian yang lain. Begitu teman saya bilang, aku belum coba varian yang satu, sudah ada varian yang lain ya. Jangan coba-coba begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir, apa sih maunya COVID-19 ini? Siang hari ini tidak usah dipikirkan apa maunya COVID-19. Mari kita pikirkan apa maunya Tuhan. Saya percaya maunya Tuhan, kita anak-anak Tuhan berdampak dalam dunia bisnis atau tempat kita bekerja saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, dapat kita simpulkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan dan memerintahkan manusia untuk berdampak. Lebih tepatnya berdampak positif, membawa pengaruh yang baik. Kalau kita perhatikan terdapat 4 akhiranlah di ayat 28 yang merupakan perintah Allah kepada manusia untuk berdampak positif dalam seluruh aspek kehidupan. Beranak cuculah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Sejak mula Allah sudah menciptakan manusia dan memberikan perintah kepada manusia untuk berdampak, lebih tepatnya berdampak positif, membawa pengaruh yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, meski demikian Bapak Ibu Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia tidak sama seperti sebelumnya. Bapak Ibu, manusia tetap berdampak juga, tapi dampak yang negatif, pengaruh yang buruk. Dimulai dari Adam, kemudian Kain, dan keturunan-keturunan selanjutnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada orang-orang tertentu yang membawa dampak positif. Ada orang-orang tertentu yang membawa dampak negatif. Yang manakah kita? Kita jawab di hadirat Tuhan berdasarkan iman masing-masing, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Ini ayat yang menjadi dasar kebenaran bagi kita untuk kembali kepada keadaan manusia yang semula. Ingat Bapak Ibu Saudara, pada mulanya Allah menciptakan dan memerintahkan manusia untuk berdampak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, keadaan manusia tidak sama seperti semula. Kita akan baca Efesus 2 ayat 10 yang merupakan dasar kebenaran bagi kita untuk kembali kepada keadaan manusia yang semula. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Bapak Ibu, apa arti diciptakan dalam Yesus? Diciptakan dalam Yesus artinya melalui Yesus kita jadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apanya yang lama, Bapak Ibu? Manusia lama kita yang sering berdampak negatif, yang sering membawa pengaruh yang buruk. Nah, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Manusia baru kita. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berdampak positif khususnya dalam dunia bisnis, yang membawa pengaruh yang baik dalam dunia bisnis. Nah, di ayat ini jelas dikatakan bahwa kita dipersiapkan atau kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada saya, apa maksud kita diciptakan menjadi baru? Untuk apa tujuan Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang baru? Tujuannya Bapak Ibu Saudara agar kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalam itu. Apa pekerjaan baik itu Bapak Ibu? Jelas, seperti keadaan manusia semula. Manusia membawa pengaruh yang baik, berpengaruh yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara, sederhananya dari apa yang saya sampaikan, melalui Yesus Kristus, kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu apa? Manusia yang diciptakan dan diperintahkan Allah untuk berdampak positif, untuk membawa pengaruh yang baik. Inilah yang seharusnya kita alami sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, khususnya dalam dunia bisnis, tempat kita bekerja, kita berdampak positif. Kita membawa pengaruh yang baik.
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita dapat menilai dengan mudah siapa diri kita, bahkan orang lain. Ini orang benar-benar anak Tuhan atau bukan. Saya ini benar-benar anak Tuhan atau tidak ya. Dapat dengan mudah kita menilai apakah kita sudah berdampak positif, apakah kita sudah membawa pengaruh yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini dengan cepat saya ingin sampaikan bahwa kita harus berdampak dalam dunia bisnis. Minimal melalui 3P, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berdampak dalam dunia bisnis minimal melalui 3P. P yang pertama adalah presence, kehadiran kita, Bapak Ibu. Kita bisa membawa dampak, berdampak yang positif melalui kehadiran kita, presence kita. Seperti apa Bapak Ibu Saudara kehadiran kita dalam dunia bisnis? Seperti apa kehadiran kita di tempat kita bekerja? Apakah kita orang yang on time? Apakah kita orang yang sopan, ramah, mudah tersenyum, optimis, dan lain sebagainya? Bapak Ibu, apakah orang di sekitar kita merasa aman, nyaman, senang ada di dekat kita? Ada satu prinsip yang saya selalu pakai ketika saya ada bersama-sama dengan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, yaitu bersama dan bersama-sama. Ada beberapa orang yang bersama tapi tidak bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kehadiran kita dalam dunia bisnis? Presence kita, Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita dapat berdampak positif. Jangan pernah sepelekan kehadiran kita, Bapak Ibu. Karena dalam dunia bisnis, kehadiran kita dapat membawa dampak. Bahkan Bapak Ibu Saudara tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang senang mengenang kehadiran kita dan terberkati. Amsal 10 ayat 7 katakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi musuh. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, seorang sahabat dari Jakarta menelpon saya. Dia panggil saya kakak. Kak Winter, minta tolong. Oh, minta tolong kenapa nih? Lagi COVID, lagi tinggi-tingginya di Bandung, zonanya sudah di mana-mana udah nggak beraturan, pokoknya mengerikan Bapak Ibu. Kemarin saja saya di jalan ada keperluan, selama di jalan sudah lewat 4-5 ambulans Bapak Ibu Saudara, dan semua petugas pakai APD Bapak Ibu, lengkap sekali. Nah, jadi rekan pelayanan dari Jakarta menelpon saya, Kak Winter minta tolong. Kenapa? Saya sudah telepon 9 pendeta, tidak ada yang mau, Kak. Kenapa ini? Ada satu ibu ditinggal oleh suaminya dan punya 3 orang anak. Semua pendeta menolak untuk memakamkan suaminya. Kak Winter orang yang ke-10. Kalau Kak Winter berkenan, boleh tolong sebentar malam jam 7 acaranya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan rekan pelayan ini telepon siang bolong dan acara pemakamannya malam. Memang tidak jauh dari tempat saya tinggal di Jati Handap, tempat pemakamannya di Cikadut. Bapak Ibu kalau yang tahu lokasi Bandung pasti mengerti, tidak jauh sih Bapak Ibu. Tapi jam 7 malam harus ada di kuburan, mengubur orang yang COVID-19. Apa yang dilakukan istri saya langsung, waktu itu langsung saya jawab, ya sudah, saya bilang. Kalau memang saya orang ke-10, yang memang harus menguburkan Bapak ini, tidak persoalan. Istri saya langsung hubungin beberapa rekan, tanya APD supaya lengkap. Oh, pokoknya peralatan semua lengkap, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya jam 7 sudah di Cikadut, masih di lokasi yang bagian bawah. Saya tunggu Bapak Ibu, hampir 2 jam. Tidak datang-datang, karena apa? Karena ternyata ada persoalan di rumah sakit soal ambulans. Akhirnya datang juga. Jam 9 malam intinya Bapak Ibu. Saya dan istri melayani satu keluarga. Yang hadir hanya istri, 3 orang anak, sama 1 ponakan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini saya belajar. Apa sih yang diperlukan oleh istri dan 3 orang anak yang sedang kehilangan suaminya yang terkena COVID? Kehadiran seorang pendeta.
Siapa saya, Bapak Ibu Saudara? Saya juga tidak kenal. Tapi buat saya tahu bahwa kehadiran kita ini bisa berdampak bagi orang lain, khususnya di dunia kita bekerja di dunia bisnis. Jangan pernah sepelekan ya, Pak saya hidungnya pesek, oh pesek-pesek kalau sering tersenyum jadi cantik, Bapak Ibu Saudara ya. Pak saya orangnya minderan, jangan minder, kehadiranmu ditunggu-tunggu, dinantikan orang, kehadiranmu berdampak di tempat engkau bekerja. P yang pertama, presence. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, P yang kedua adalah passion. Passion ini seperti bahan bakar yang dapat membuat kita terus bergerak untuk berdampak. Itulah sebabnya saya katakan bahwa passion kita dapat berdampak, Bapak Ibu, dalam dunia bisnis. Contohnya, ketika kita menyukai pekerjaan kita dan menganggap pekerjaan kita sangat penting. Oh, Bapak Ibu, itu passion kita. Bisa berdampak, Bapak Ibu. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan motivasi yang tulus, dengan semangat, dengan kejujuran, dan lain sebagainya. Oh, passion seperti ini, Bapak Ibu, bisa berdampak dalam dunia bisnis. Pendeta, gimana kalau sebaliknya yang terjadi? Saya kurang suka dengan pekerjaan saya. Atasan saya juga, aduh, rada cerewet. Ini di tempat lain, kalau di MNC, atasan bawahan kompak, Bapak Ibu. Ini saya cerita lagi di tempat lain ya, jangan tersinggung. Saya percaya di MNC orangnya anak Tuhan semua. Tapi ada pertanyaan ini datang kepada saya, gimana pendeta kalau saya di tempat pekerjaan, pekerjaannya kurang mengasihkan, lingkungannya kurang mengasihkan, dan lain sebagainya, banyak sekali alasan. Bapak Ibu, yang saya tahu, yang saya alami, passion kita seharusnya tidak dipengaruhi oleh apapun. Passion kita harus disamakan dengan api, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan api itu bisa sampai ada di dalam laut. Kalau kita perhatikan atau pernah menyaksikan pengoboran di las, ya di dalam laut pakai las, itu api loh, Bapak Ibu. Air laut yang luas itu tidak bisa memadamkan api di dalam laut, di kedalaman laut. Saya bilang ini baru namanya passion. Tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Tetap punya passion. Makanya Roma 12 ayat 11 itu katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, enggak peduli seperti apa pekerjaan kita, seperti apa lingkungan kita. Kalau kita punya passion, Bapak Ibu, oh kita tetap akan mengerjakan yang terbaik, menganggap pekerjaan itu penting. Kita akan tetap mengerjakan dengan motivasi yang tulus, dengan semangat, dengan jujur, dan lain sebagainya. Passion kita bisa mempengaruhi, bisa berdampak positif, bisa membawa pengaruh yang sangat baik, Bapak Ibu. Kalau saya simpulkan, satu film yang disutradarai oleh Mel Gibson, judulnya The Passion of Christ. Bapak Ibu Saudara, inti dari film itu bagaimana passionnya Yesus tidak pernah padam, tidak tergoyahkan oleh apapun. Oh, ini teladan agung yang harus kita tiru. Dia tetap punya passion. Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Passion ini, Bapak Ibu Saudara, tidak padam oleh apapun. Sekalipun direndahkan dalam keadaan buruk, situasi yang tidak baik, oh tidak padam. Bapak Ibu, kalau kita punya passion sejak bangun pagi, bahkan seharian kita bekerja, tidak mungkin Bapak Ibu kita tidak diperhatikan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita dalam setiap persoalan yang kita alami, tidak mungkin. Bahkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita punya passion sejak dari bangun pagi sampai seharian kita bekerja, sampai malam kita istirahat. Wah, sepanjang hari itu kita melihat dampak yang luar biasa yang boleh kita perbuat, Bapak Ibu. Dan orang-orang seperti ini yang punya passionnya tidak tergoncangkan, tidak terpadamkan oleh apapun. Wah, orang-orang ini dicari, Bapak Ibu. Dibutuhkan. Wah, pasti dikenang-kenang deh orang kayak gini. Dirindukan. Kenapa? Orang lihat passionnya. Yang menjadi alasan saya kenapa hari ini masih bisa tetap melayani Tuhan. Karena ada satu passion yang tidak pernah padam, tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Dan ini saya percaya Bapak Ibu dimiliki oleh kita semua dan bisa membawa dampak yang positif dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kita harus punya passion. Setiap hari harus ada gairah. Setiap hari harus ada sesuatu yang menggairahkan kita, yang
lahir dari hati kita, dan passion ini Bapak Ibu harus kita temukan sendiri ketika kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tidak bisa tidak Bapak Ibu, passion kita tidak bisa datang dari luar, tapi dari dalam, dari persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Kalau sampai passion kita mulai hilang, kehilangan passion, mulai padam, datang sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, passionku Tuhan, ingin seperti passionmu Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sepanjang hari itu, waduh, kita membawa dampak, berdampak di dunia bisnis dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara, P yang ketiga yang tidak kalah penting. Yang pertama tadi presence kita, yang kedua passion kita bisa berdampak positif melalui yang ketiga ini, performance kita Bapak Ibu. Performance kita. Kita dapat berdampak melalui performance kita, yaitu apa? Kualitas dari penampilan kita, kreativitas kita, kinerja kita. Ini namanya performance Bapak Ibu. Dan melalui performance ini kita bisa berdampak positif. Bapak Ibu harus diakui pada akhirnya dalam dunia bisnis, bahkan dalam lingkungan di mana kita ada, seseorang akan dihargai, dipandang, dihormati, diapresiasi karena performance-nya Bapak Ibu. Karena performance-nya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa orang yang memandang sebelah mata penampilan kita, kreativitas kita, kinerja kita, dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang belum mengenal kita terlalu dekat, sehingga memandang rendah, sehingga tidak menganggap kita, tidak menganggap penampilan kita, kreativitas kita, kinerja, dan lain sebagainya. Dipandang biasa-biasa saja Bapak Ibu, tidak persoalan. Tidak persoalan Bapak Ibu. Daud pernah mengalaminya. Daud itu pernah mengalaminya Bapak Ibu. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, hendak mengurapi anak-anaknya untuk jadi raja. Semua anaknya yang berbadan besar, yang profesinya tentara, tidak dikenan Tuhan untuk menjadi raja. Tapi ketika dipanggil, Isai memanggil Daud, dilihat oleh Samuel, Bapak Ibu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilihat ini Daud. Yang bener aja nih model gini jadi raja. Gak ada kualitas dari penampilannya, kreativitasnya juga gak tahu apa, kinerjanya juga nggak tahu apa. Bapak Ibu, seorang nabi pun bisa salah memandang seorang yang diurapi Tuhan. Daud pernah mengalaminya, tapi tidak persoalan Bapak Ibu Saudara. Melalui performance-nya Daud, Bapak Ibu, dia benar-benar berdampak positif. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti Daud punya prinsip yang sama dengan orang-orang Kristen di Perjanjian Baru. Dalam Kolose 3 ayat 23, ini surat yang ditulis oleh Paulus, yang merupakan prinsip pelayanan dia, prinsip dari performance-nya dia, Bapak Ibu. Dia katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Orang yang punya prinsip hidup seperti ini akan punya performance yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, dari performance kita lah kita akan dihargai, diapresiasi, dihormati Bapak Ibu. Tidak peduli siapa diri kita, latar belakang kita, dan lain sebagainya. Mari kualitas dari penampilan, kreativitas, kinerja kita harus terus ditingkatkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga melalui performance kita bisa berdampak positif. Bapak Ibu, saya ingat kurang lebih 1 tahun yang lalu, di mana para gembala pendeta seperti saya agak sedikit kebingungan. Kenapa? Karena kita harus memulai ibadah secara online. Tidak boleh beribadah di gedung. Sampai hari ini pun hal itu masih terjadi. Saya ingat sekali Bapak Ibu, awal-awal saya menyelenggarakan ibadah di online. Benar-benar itu butut sekali Bapak Ibu. Tampilannya, suaranya, gambar, dan lain sebagainya butut sekali. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, saya mulai naikkan performance. Dari the best jadi the best. Jadi buruk ya jadi yang baik, terbaik Bapak Ibu Saudara. Pokoknya saya lakukan aja yang terbaik. Apapun yang saya lakukan, saya mau lakukan buat Tuhan segenap hati. Bapak Ibu, program-program dari gereja kami, Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu banyak viewersnya.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian-kesaksiannya, waduh Bapak Ibu, dari situ saya semakin yakin performance kita itu bisa berdampak positif Bapak Ibu. Ada orang yang bersaksi Bapak Ibu Saudara, ini orang tidak saya kenal, tidak berteman di Facebook saya, sama sekali tidak berteman. Dia tinggal di Singapura, bisa masuk ke Facebook saya Bapak Ibu. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, jadi peserta aktif jemaat online Bapak Ibu. Dan orang-orang seperti ini bukan satu dua, ada beberapa. Dia tidak hanya aktif mengikuti setiap program CNC, tapi juga aktif mendukung pelayanan. Saya sampai bingung. Wow. Tapi dari sini kita bisa belajar, performance kita bisa berdampak positif bagi orang lain Bapak Ibu. Ada orang yang sudah jenuh, aduh nggak pernah ibadah, nggak pernah datang ke gereja secara onsite, jenuh. Ikut doa pagi Bapak Ibu, kami punya program doa pagi dari jam 5.30 sampai jam 6, setengah jam Bapak Ibu. Orang-orang yang jenuh ini kalau bersaksi setelah ikut Deeper Every Morning, wah hati kita lega, hati kita bersyukur bahwa performance itu bisa berdampak positif. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya mau sampaikan bahwa ada seorang bijak pernah berkata bahwa harta karun yang banyak bisa ditemukan atau didapatkan itu bukanlah di dalam di tempat di padang gurun, bukanlah di hutan, tapi di dalam kuburan, Bapak Ibu. Orang bijak ini berkata harta karun terbanyak bukan terdapat di padang gurun, bukan di hutan, tapi di kuburan. Loh, kenapa? Karena banyak orang yang mati tidak sempat berdampak positif. Tidak sedikit orang yang mati tidak sempat membawa pengaruh yang baik. Padahal Bapak Ibu Saudara, melalui presence mereka, passion, performance mereka, mereka dapat berdampak positif. Bapak Ibu Saudara, di usia kita yang sekarang ini, dalam dunia bisnis, pekerjaan yang Tuhan percayakan, mari kita berdampak positif. Melalui Yesus Bapak Ibu Saudara, kita ini dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Manusia diciptakan dan diperintahkan Allah untuk berdampak positif. Membawa pengaruh yang baik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian sharing saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator atau Ibu Lena. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Winter Lawere untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kita semakin fokus hanya untuk apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan masalah yang ada di hadapan kita ya. Terima kasih Pak Winter. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pengumuman, namun kita terlebih dahulu berdoa untuk menutup sharing pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga buat firman Tuhan dan mampukan kami untuk lebih lagi fokus dan mendahulukan Tuhan di atas segala perkara, termasuk di dalam masa pandemi ini. Kami belajar lebih lagi untuk mengerti untuk apa kami hidup, yaitu menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Winter yang sudah memberkati kami, berkati pelayanannya, apa yang menjadi kehendak Bapak kiranya terjadi bagi kehidupan hamba-Mu dan keluarga, juga jemaat yang digembalakan di Bandung. Terima kasih Bapak di sorga. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan ajar kami untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sambil dijalankan nanti kolektornya, kita juga akan mendengarkan laporan kas PDMNC Center per 7 Juli 2021, yaitu sebesar 10.395.479, dan laporan kas Diakonia tanggal 2 Juli sebesar Rp997.368. Dan Bapak Ibu bisa memberikan bantuan untuk pelayanan ini di nomor rekening MNC Bank atas nama Ibu Kristina R. Asmara Dewi dengan pembina PDMNC Ibu Jessica Tanu Sudibyo. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan screenshot pada QRIS yang tertera di layar Zoom ibadah kita pada siang hari ini. Dan selamat memberi, dan kiranya pemberian yang diberikan oleh Bapak Ibu bermanfaat. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kami juga melakukan bantuan
diakonia secara rutin tiap bulan, di mana bantuan tersebut betul-betul difokuskan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan urgently, yang begitu menantikan bantuan itu yang kita berikan kepada mereka. Dan kiranya Bapak Ibu bisa membantu memberikan bantuan ini melalui rekening yang tertera tadi. Tuhan Yesus memberkati atas pemberian Bapak Ibu sekalian. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah PDMC Center pada siang hari ini. Kita akan menutup dengan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Vincent, yang kemudian juga akan ditutup oleh Bapak Pendeta Winter dalam doa berkat. Kepada Bapak Vincent kami persilakan. Terima kasih Bu Gena. Terima kasih Pak Pendeta Winter, puji Tuhan untuk firman-Nya yang mengingatkan kita untuk kita berdampak. Even di tengah-tengah apapun yang ada hari ini, kita tetap naikkan banner high, our banner high, memuji Tuhan dan berharapkan Tuhan intervensi dalam segalanya. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita dan juga untuk hari-hari ini dan juga untuk semua saat keadaan-keadaan yang ada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersehati pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan apapun, bahkan di tengah-tengah kami berdiri, di tengah-tengah panggilan perusahaan kami, pekerjaan kami meninggikan nama Tuhan. Tuhan, Engkau di tahta, Engkau luar biasa, Engkau pegang kendali, dan kami berseru siang hari ini. Tuhan, pulihkan negeri kami. Pulihkan keadaan teman-teman kami. Jamah by the blood of Jesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan teman-teman, rekan, keluarga kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Jam ini juga Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Kami perkatakan kesehatan, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan, kepada sel-sel tubuh mereka, organ tubuh mereka, pembuluh darah mereka. Kami perkatakan kehidupan, karena Yesus bangkit dalam nama Yesus. Sembuh, sehat dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan dan jamahan-Mu yang berlaku jam ini Tuhan. Bagi teman-teman rekan kami dan bahkan seluruh di negeri kami Tuhan, di rumah sakit yang lagi menjalankan isoman, di UGD Tuhan, kami perkatakan Tuhan lawat, pulihkan negeri kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati para tenaga kerja kesehatan, beri hikmat, beri marifat, perlindungan yang daripada Tuhan dalam mereka menjalankan tugas, dan Tuhan berkati dalam segala suplai obat dan semuanya. Kami perkata Tuhan berkati Tuhan, campur tangan Tuhan, dan berikan hikmat bagi Menteri Kesehatan dan juga timnya dan seluruh jajarannya Tuhan dalam mengatur, dan juga seluruh kementerian yang terlibat dalam hal keadaan kami ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga bagi Pak Presiden Tuhan, berkati, beri hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati memperkatakan damai sejahtera bagi Indonesia, kesehatan bagi Indonesia Tuhan. Kami perkatakan segala virus-virus corona dan dampaknya Tuhan berhenti, halaukan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang berdiri bagi jemaat-Mu Tuhan. Tolong beri hikmat dan juga berikan belas kasihan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir untuk kami boleh menyatakan kesembuhan bagi jemaat dan juga bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih bagi kami semua di siang hari ini Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah tinggikan nama-Mu, kami sudah berdoa menyerukan nama-Mu dan mintakan berkat-Mu dan juga kesembuhan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau dengar doa kami. Kau berkati persekutuan doa kami Tuhan, untuk kami terus menjadi berkat, untuk kami terus menyuarakan kebenaran-Mu, untuk kami terus menerima firman-Mu dan pewahyuan-Mu bagi kami, untuk di tengah-tengah panggilan pekerjaan kami, untuk kami jadi berkat. Berkati MNC Group Tuhan, berkati Bapak Haritanu Tuhan dan keluarga, dan perlindungan Tuhan Yesus. Seluruh anak-anak Tuhan, keluarga, mantu Tuhan, cucu, darah Yesus bungkus. Beri hikmat dan terus Tuhan beri kekuatan dalam mengelola, memimpin kami Tuhan. Berkati seluruh grup, seluruh jajaran, seluruh karyawan Tuhan. Mas, going in, going out. Tuhan lindungi, pagari dan kuasa darah Yesus. Seluruh kawasan kami Tuhan. Di Kebon Siri ini Tuhan. Juga di Kebon Jeruk. Dimanapun perusahaan kami Tuhan. Tuhan perlindungan-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh punya persekutuan doa MNC Center ini Tuhan. Di mana kami boleh meninggikan, mendengar, dan terus percaya. Dan terus meninggikan nama-Mu bahwa Engkau lah pemimpin terbesar di dalam perusahaan kami dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Winter, Tuhan berkati urapi kegembalaannya sekali lagi Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih, terpujilah Engkau selamanya. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur dan percaya
bahwa Yesus engkau ajaib, engkau tabib yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, mari arahkan hati dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia. Tangan yang kuat menuntun menyertai kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Amin. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Vincent Hilliard, Vincent. terima kasih buat doanya menguatkan kita semua dalam kondisi saat ini. Tuhan berkati Pak Ya. Vincent, terima kasih Amin. juga Terima Pak kasih Pendeta sama-sama, Winter. teman-teman. Sama-sama sehat-sehat Terima semua kasih ya Pak. semua. Atas nama Amin. Benjamin Center, Ya. terima kasih Sarah buat Yesus yang Bungkus. sudah hadir Tuhan pada berkati ibadah. Pak Kris, semua Tuhan teman-teman. Yesus berkati. Terima kasih Pak Pendeta Winter atas nama Persekutuan Doa Mensi Terima Center. kasih. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak.